5 pemikiran filsafat yang menguatkan iman Katolik Anda. Bayangkan, suatu hari Anda sedang berjalan sendirian di malam yang sunyi. Langit penuh bintang, begitu luas, begitu misterius. Anda memandang ke atas, dan tiba-tiba muncul pertanyaan sederhana namun mendalam. Mengapa saya ada di sini? Siapa yang menciptakan semua ini? Apakah Tuhan sungguh ada? Pertanyaan seperti ini bukan hanya muncul dalam doa-doa, tetapi juga dalam hati setiap manusia, baik mereka yang beriman maupun yang ragu, bahkan mereka yang mengaku tidak percaya pada apapun. Filsafat sejak ribuan tahun yang lalu mencoba menjawab pertanyaan itu. Dan menariknya, Gereja Katolik tidak menolak filsafat. Justru, gereja menyambutnya sebagai sahabat, sebagai alat untuk membantu manusia memahami iman dengan lebih dalam. Seringkali, orang salah paham. Mereka berpikir bahwa iman dan filsafat adalah musuh. Iman dianggap buta, sedangkan filsafat dianggap logis. Padahal, kebenarannya jauh lebih indah. Iman dan filsafat ibarat dua sayap burung yang mengangkat kita terbang menuju kebenaran. Tanpa salah satu sayap, kita tidak akan bisa terbang dengan seimbang. Hari ini, dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 pemikiran filsafat yang dapat menguatkan iman Katolik Anda, pemikiran yang lahir dari refleksi mendalam para filsuf dan teolog, yang hingga hari ini masih relevan untuk menjawab keraguan, menghadapi tantangan modern, dan meneguhkan keyakinan kita pada Kristus. Jadi, jika Anda pernah merasa iman Anda goyah, atau jika Anda ingin memahami lebih dalam mengapa iman Katolik begitu masuk akal, tetaplah bersama saya, karena perjalanan ini akan membuka mata, hati, dan akal budi kita. Filsafat dan iman bukanlah musuh, tetapi sahabat yang saling melengkapi. Dalam video ini, kita akan membahas 5 pemikiran filsafat besar mulai dari Thomas, Aquinas hingga Agustinus yang akan meneguhkan iman Katolik Anda. Jangan hanya percaya karena tradisi, tetapi percayalah dengan akal budi yang tercerahkan. Seringkali, orang Katolik ditantang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Tuhan itu nyata? Bukankah agama hanya ciptaan manusia untuk menenangkan diri? Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada penderitaan? Apakah kebenaran itu mutlak atau hanya tergantung pendapat? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan perasaan atau tradisi. Kita membutuhkan penjelasan yang logis, mendalam, dan menyentuh akal budi. Disinilah filsafat berperan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Dan memang, filsafat adalah upaya manusia untuk mencari kebenaran. Bukan kebenaran kecil, tetapi kebenaran yang mendasar tentang Tuhan, tentang manusia, tentang moralitas, dan tentang tujuan hidup. Gereja Katolik tidak takut pada filsafat. Dari awal, gereja sudah terbuka dengan pemikiran para filsuf Yunani dan Romawi. Santo Agustinus, misalnya, banyak terinspirasi oleh Plato, sementara Santo Thomas Aquinas menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani, menghasilkan sintesis luar biasa yang sampai hari ini menjadi fondasi filsafat Katolik. Bahkan Paus Yohanes Paulus II menegaskan dalam ensiklik Fides Ratio, iman dan akal budi bagaikan 2 sayap yang mengangkat jiwa manusia menuju kontemplasi kebenaran. Tanpa akal budi, iman bisa jatuh ke dalam takhayul. Tanpa iman, akal budi bisa jatuh ke dalam kesombongan dan kesesatan. Jadi, ketika kita berbicara tentang filsafat dalam iman Katolik, kita sebenarnya sedang berbicara tentang keseimbangan.
Kita percaya bukan hanya karena ikut-ikutan, tetapi karena kita menemukan dasar yang kokoh, baik secara spiritual maupun intelektual. Dalam video ini, kita akan membahas 5 pemikiran filsafat yang memiliki dampak besar bagi iman Katolik. 1 argumen tentang keberadaan Tuhan menurut Thomas Aquinas. 2 kerinduan jiwa akan Allah menurut Plato dan Agustinus. 3 hukum moral alamiah menurut Aristoteles dan Aquinas. 4 kebebasan sejati menurut filsafat Kristen. 5 kebenaran objektif melawan relativisme. Masing-masing pemikiran ini akan kita bahas dengan sederhana, mendalam, dan relevan dengan hidup sehari-hari. Sebelum masuk ke 5 pemikiran tersebut, mari kita fahami dulu mengapa iman Katolik perlu filsafat. Pertama, karena iman Katolik bukan iman buta. Banyak orang berpikir bahwa iman adalah percaya tanpa bukti. Padahal, iman Katolik justru mengajak kita untuk menggunakan akal budi. Santo Petrus menulis dalam suratnya, "Hendaklah kamu selalu siap sedia untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu." 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Artinya, iman kita harus bisa dijelaskan secara masuk akal. Kedua, filsafat membuka dialog dengan dunia. Kita hidup di zaman modern, di mana orang sering mempertanyakan agama. Ada yang ateis, agnostik, atau percaya bahwa semua agama sama saja. Tanpa filsafat, kita akan kesulitan berdialog. Tapi dengan filsafat, kita bisa menjelaskan iman kita secara logis, tanpa harus memaksa orang untuk langsung percaya. Ketiga, filsafat membantu kita memahami wahyu. Kitab suci adalah firman Allah, tapi untuk memahaminya, kita butuh akal budi. Misalnya, ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," Yohanes 14 ayat 6. Kita perlu filsafat untuk memahami apa arti kebenaran di sini. Apakah kebenaran itu relatif atau objektif? Dengan demikian, filsafat bukan sekedar teori kering. Ia adalah alat untuk memperdalam iman kita. Sekarang, mari kita mulai dengan pemikiran filsafat pertama. 1 argumen tentang keberadaan Tuhan, Santo Thomas Aquinas dan 5 jalan. Santo Thomas Aquinas adalah salah satu teolog dan filsuf terbesar dalam sejarah gereja Katolik. Karyanya, Summa Theologia, masih dipelajari hingga hari ini. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah 5 argumen tentang keberadaan Tuhan, yang dikenal sebagai 5 jalan quinque. Mari kita bahas satu persatu dengan sederhana. 1 gerakan argument from motion. Semua yang bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu yang lain. Tapi rantai ini tidak bisa berjalan tanpa akhir. Harus ada penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh apapun. Itulah Tuhan. 2 sebab akibat causality. Segala sesuatu memiliki sebab. Tapi rantai sebab ini tidak bisa terus tanpa ujung. Harus ada sebab pertama yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Itulah Tuhan. 3 kontingensi. Segala sesuatu di dunia ini bisa ada dan bisa tidak ada. Tapi jika semua bersifat mungkin tidak ada, maka dulu tidak akan ada apapun. Harus ada sesuatu yang keberadaannya niscaya, yang tidak mungkin tidak ada. Itulah Tuhan. 4 tingkat kesempurnaan Digfection. Kita bisa membandingkan sesuatu lebih baik, lebih indah, lebih sempurna. Perbandingan ini hanya mungkin jika ada standar kesempurnaan yang tertinggi. Standar itu adalah Tuhan. 5 tujuan akhir Tilly. Segala sesuatu memiliki tujuan, bahkan benda mati sekalipun. Misalnya, biji pohon memiliki tujuan menjadi pohon. Tapi tujuan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengarah. Pengarah itu adalah Tuhan. Argumen-argumen ini bukan sekedar teori kuno. Hingga hari ini, banyak filsuf modern mengakui bahwa logika ini kuat.
Bahkan ilmuwan pun tidak bisa menjelaskan asal mula alam semesta tanpa menyentuh. Pertanyaan, mengapa ada sesuatu? Bukannya tidak ada apa-apa. Bagi kita sebagai orang Katolik, pemikiran Aquinas meneguhkan bahwa iman kita pada Tuhan tidak bertentangan dengan akal sehat. Justru, akal sehat membawa kita pada kesadaran akan Tuhan. Dua Plato dan Agustinus, dunia ide dan kehausan jiwa akan Allah. Mari kita kembali ke masa sebelum Kristus. Sekitar 400 tahun sebelumnya, ketika seorang filsuf besar bernama Plato hidup di Yunani. Plato percaya bahwa dunia yang kita lihat ini hanyalah bayangan dari realitas yang sejati. Menurut Plato, ada dua dunia. Satu dunia inderawi yang bisa kita lihat, dengar, dan sentuh. Dunia ini berubah-ubah, fana, dan tidak sempurna. Dua dunia ide yang abadi, sempurna, dan tidak berubah. Misalnya, bayangkan Anda melihat sebuah kursi. Kursi itu bisa rusak, bisa hancur, bisa berubah bentuk. Tapi ada konsep kursi ideal dalam pikiran kita yang tidak pernah berubah. Kursi yang nyata hanyalah bayangan dari kursi ideal itu. Nah, bagi Plato, dunia ini hanyalah bayangan. Jiwa manusia sebenarnya merindukan dunia ide, realitas yang sejati. Berabad-abad kemudian, Santo Agustinus, seorang bapa gereja besar dari abad keempat, melihat pemikiran Plato ini dan menghubungkannya dengan iman Kristiani. Agustinus berkata, "Hati kami tidak akan tenang sebelum beristirahat dalam Engkau." Ya Allah, menurut Agustinus, kerinduan manusia akan kebenaran, keindahan, dan kebahagiaan sejati adalah tanda bahwa kita diciptakan untuk Allah. Dunia ini hanya bayangan, hanya sementara. Jiwa kita tidak akan puas dengan hal-hal duniawi, karena tujuan akhir kita adalah bersatu dengan Sang Kebenaran sejati, yaitu Allah sendiri. Mari kita renungkan sebentar. Pernahkah Anda merasakan hal ini? Misalnya, ketika Anda mendapatkan apa yang Anda impikan, pekerjaan bagus, rumah yang nyaman, bahkan relasi yang membahagiakan, tetapi tetap ada rasa kosong di hati Anda. Itu karena hati kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Pemikiran Plato dan Agustinus menguatkan iman Katolik kita dengan menunjukkan bahwa kerinduan terdalam manusia hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Dunia ini fana, tapi jiwa kita diciptakan untuk yang abadi. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga." Matius 6 ayat 19 sampai 20. Matius 6:19到20. 3 Aristoteles dan hukum moral alamiah. Sekarang mari kita beralih ke filsuf lain yang sangat berpengaruh, Aristoteles. Murid Plato, Aristoteles lebih realistis daripada gurunya. Jika Plato berbicara tentang dunia ide, Aristoteles lebih menekankan pada realitas, konkret dan tujuan alami dari segala sesuatu. Menurut Aristoteles, setiap hal memiliki telos tujuan akhir. Misalnya, biji pohon memiliki tujuan menjadi pohon, mata memiliki tujuan untuk melihat, telinga memiliki tujuan untuk mendengar. Manusia juga memiliki tujuan menjadi baik, bahagia, dan hidup sesuai kodratnya. Santo Thomas Aquinas kemudian mengembangkan pemikiran Aristoteles ini menjadi teori hukum moral alamiah. Apa maksudnya? Hukum moral alamiah adalah hukum yang tertulis dalam hati setiap manusia. Kita tahu tanpa perlu diajari bahwa membunuh itu salah, bahwa mencuri itu tidak adil, bahwa kasih itu baik. Semua orang, terlepas dari agama, memiliki intuisi moral ini. Gereja Katolik mengajarkan bahwa moralitas bukan sekadar aturan dari luar, bukan sekadar perintah dari gereja atau kitab suci. Moralitas adalah bagian dari kodrat kita sebagai manusia.
karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Maka dalam hati kita tertanam hukum moral itu. Mari kita ambil contoh sederhana. Mengapa orang merasa bersalah setelah melakukan kebohongan? Karena hati nurani kita memberitahu bahwa itu bertentangan dengan kodrat kita. Di dunia modern, banyak orang berkata, moral itu relatif. Apa yang benar bagimu belum tentu benar bagiku. Tetapi pemikiran Aristoteles dan Aquinas menunjukkan bahwa ada moralitas yang objektif, yang berlaku bagi semua orang. Bagi kita sebagai orang Katolik, ini menguatkan iman kita. Kita tidak hidup dalam relativisme. Kita percaya bahwa Allah menaruh kurnia dalam hati kita. Dan karena itu, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kodrat manusia yang sejati, mencintai Allah dan sesama. 4 filsafat kebebasan eksistensialisme Kristen. Kebebasan, kata ini sering disalahartikan. Banyak orang berpikir bahwa kebebasan berarti saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Tapi apakah itu benar kebebasan? Mari kita lihat. Seorang pecandu narkoba mungkin berkata, saya bebas menggunakan narkoba kapanpun saya mau. Tetapi apakah dia benar-benar bebas? Tidak, dia justru diperbudak oleh keinginannya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan untuk memilih yang baik. Seorang filsuf eksistensialis Katolik bernama Gabriel Marcel menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu harus diarahkan kepada cinta dan kebenaran. Sebaliknya, filsuf ateis seperti John Sartre berkata, manusia dikutuk untuk bebas. Baginya, kebebasan itu mutlak tanpa arah. Di sini kita melihat perbedaan besar. Gereja Katolik percaya bahwa kebebasan kita memiliki arah, yaitu menuju Allah. Tanpa arah itu, kebebasan justru bisa menghancurkan. Yesus sendiri berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Jadi, kebebasan sejati hanya bisa ditemukan dalam kebenaran. Bagi orang Katolik, ini penting. Di zaman modern, banyak orang berkata, hidupku, pilihanku, suka-suka aku. Tapi filsafat kebebasan dalam iman Katolik mengingatkan kita, pilihan kita selalu punya konsekuensi. Dan kebebasan sejati hanya terjadi ketika kita memilih yang sesuai dengan kehendak Allah. 5 kebenaran itu ada, melawan relativisme modern. Kita hidup di zaman yang disebut oleh Paus Benediktus XVI sebagai diktator relativisme. Apa maksudnya? Relativisme adalah pandangan bahwa kebenaran itu relatif, tergantung pada siapa yang melihat. Misalnya, ada orang berkata, bagi saya, Tuhan ada. Tapi bagi kamu Tuhan tidak ada. Semua benar, tergantung pendapat masing-masing. Sekilas terdengar toleran. Tapi jika semua relatif, maka tidak ada lagi kebenaran yang sejati. Dan kalau tidak ada kebenaran sejati, maka iman kita kehilangan dasar. Filsafat klasik dari Plato, Aristoteles, hingga Aquinas menunjukkan bahwa kebenaran itu ada, dan kebenaran itu objektif. Misalnya, 2 tambah 2 sama dengan 4, entah Anda suka atau tidak. Itu fakta objektif. Dalam iman Katolik, kita percaya bahwa kebenaran sejati bukan hanya konsep, tetapi pribadi Yesus Kristus sendiri. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Artinya, kebenaran bukan sesuatu yang kita ciptakan, tetapi sesuatu yang kita temukan. Dan kebenaran tertinggi adalah Allah sendiri. Di zaman modern, banyak orang mencari kebenaran pribadi mereka. Tapi filsafat dan iman Katolik mengingatkan kebenaran itu ada.
Dan kita dipanggil untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran, bukan menciptakan kebenaran sendiri. Inilah kekuatan iman Katolik. Ia tidak takut dengan pertanyaan, tidak takut dengan akal budi, karena ia berdiri di atas kebenaran sejati yang tidak berubah. KESIMPULON. Dari perjalanan panjang kita melalui 5 pemikiran filsafat, kita bisa melihat satu benang merah yang sangat jelas. Iman Katolik tidak pernah bertentangan dengan akal budi, justru diperteguh olehnya. Mari kita rangkum kembali. 1 Thomas Kis dengan 5. Jalannya menegaskan bahwa keberadaan Tuhan bukan sekadar dogma buta, melainkan sebuah kesimpulan logis dari akal sehat manusia. 2 Plato dan Agustinus mengingatkan bahwa jiwa manusia diciptakan untuk yang abadi, dan kerinduan terdalam kita hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Dunia ini fana, sementara Allah adalah tujuan akhir kita. 3 Aristoteles dan Aquinas dengan gagasan hukum moral alamiah meneguhkan bahwa moralitas bukan buatan manusia, melainkan tertulis dalam hati kita sejak diciptakan. Ada yang baik dan jahat secara objektif, dan itu berasal dari Allah. 4 Filsafat kebebasan Kristen mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah bebas melakukan apa saja, melainkan bebas memilih yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. 5 Melawan relativisme modern. Iman Katolik menegaskan bahwa kebenaran itu ada, kebenaran itu objektif, dan kebenaran itu berpuncak pada Kristus sendiri. Kelima pemikiran ini bukan hanya teori akademis. Ini adalah fondasi hidup kita sebagai orang Katolik. Ketika kita menghadapi keraguan, ketika kita berhadapan dengan orang yang meragukan iman, atau bahkan ketika kita bergumul dalam hati sendiri, pemikiran-pemikiran ini menjadi pilar yang kokoh. Iman Katolik bukan sekedar warisan budaya, bukan pula sekedar tradisi keluarga. Iman Katolik adalah jawaban atas kerinduan terdalam jiwa manusia. Jawaban yang selaras dengan akal sehat dan filsafat. Mari kita akhiri dengan merenungkan khotbah indah dari Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik Fide Ratio. Iman dan akal budi bagaikan 2 sayap yang mengangkat jiwa manusia menuju kontemplasi kebenaran. Iman tanpa akal budi bisa jatuh dalam fanatisme. Akal budi tanpa iman bisa jatuh dalam kesombongan. Tetapi ketika keduanya bersatu, kita bisa terbang lebih tinggi menuju kebenaran sejati, yaitu Allah sendiri. Semoga pembahasan tentang 5 pemikiran filsafat ini membantu Anda semakin yakin, semakin teguh, dan semakin bersukacita dalam iman Katolik. Ingatlah, iman Anda bukanlah iman yang rapuh, melainkan iman yang berdiri di atas fondasi kokoh akal budi dan wahyu ilahi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mari kita sebarkan kebenaran ini bersama-sama. Klik tombol like sebagai dukungan Anda untuk konten iman Katolik yang membangun. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif iman Katolik berikutnya. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Siapa tahu ada seseorang yang saat ini sedang ragu, dan video ini bisa menjadi jawaban doa mereka. Dan tuliskan di kolom komentar pemikiran filsafat, mana yang paling menguatkan iman Anda. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Anda. Mari kita terus membangun komunitas yang tidak hanya beriman, tetapi juga berpikir, merenung, dan semakin dekat dengan Kristus semoga dan semoga. Amin.